Baik teman-teman nih, kita lagi ngikutin mobil Bapak Wali Kota Cilegon di depannya. Ini rencananya ingin bertemu dengan Wali Kota Manado ini. Mungkin ingin berbincang-bincang santai, bercerita tentang berbagai hal yang tentu saja tidak lepas dari cerita tentang GR Cilegon. Nah ini teman, kita sedang ikuti dari belakang. Nanti kita lihat cerita-cerita apa nanti yang akan kita sampaikan ke teman-teman sekalian, karena ini memang momennya boleh dikatakan obrolan santai sambil ngopi di Manado antara dua wali kota Cilegon Haji Heldi Agustian dengan Bapak Wali Kota Manado. Pring prang pring si bulu-bulu gading gadinge Cina perang perkutut encang-encang prang pring si bulu-bulu gading gadinge Cina perang perkutut encang-encang. Lagu niki lagu perang eneng kali pontang Jepang mati dicokot ulewelang. Lagu niki lagu perang senjata pring guna perang Belanda Jepang ngeberet pada ngejengkang. Prang pring si bulu-bulu gading gadinge Cina perang perkutut encang-encang. Prang pring si bulu-bulu gading gadinge Cina perang perkutut encang-encang. Lagu niki lagu penjajahan Belanda karo Jepang karo Banten orang ngelawan Belanda Jepang kewalahan diserbu penger kejagan arep tiarap bertahan ngedelang sorwakeh ranjau warna kuning pada cek-cekan. Prang pring si bulu-bulu gading gadinge Cina perang perkutut encang-encang. Prang pring si bulu-bulu gading gadinge spesial kita bebui ini sekarang sudah lama spesial, jadi kita bebui diambil lagi parah gue di sini kan ya antara Wil kan ada di atau kita jadi pendekar kudu tabah ere digaji karo pemerintah najan urip lagi susah ngebela kaum sing lemah. Selamat tengah hari karena ini sudah jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan acara makan dan minum kopi bareng di restoran ini, yang hadir Bapak Wali Kota Manado, kemudian Bapak Wali Kota Cilegon bersama Ibu untuk menyerahkan cenderamata berupa satu paket, ada berisi buku, kemudian ada berisi kopi dan gelas. Ini akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota Cilegon kepada Bapak Wali Kota Manado. Si bulu-bulu gading gadinge Cina perang perkutut encang-encang. Lagu niki cerita rakyat Banten sing lagi semangat ngebangun dunia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ketemu dengan Bapak Wali Kota Manado, Bapak Andre Angau. Juga tadi sudah bicara dengan Profesor Mufti Ali sehubungan dengan sejarah Geger Cilegon, dan tadi sudah diketahui insya Allah nanti beliau juga akan diwawancara perihal mengenai sejarah Geger Cilegon dan keikutsertaan tentunya sejarah ini kan ada di Manado ya, dikuburkan, dimakamkan, ada masjid, ada juga makamnya di Manado. Jadi nanti insya Allah didukung oleh pemerintah Manado ya, mudah-mudahan dapat realisasi, berkas selesai di bulan April ini, dan insya Allah tahun ini bisa menjadi atau dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Itu Pak, itu Andre letak. Silakan Pak, kopinya diminum kemudian sepatah dua patahan. Oh, biar kelihatan kopi Geger Promosi. Geger Cilegon. Ya, saya Wali Kota Manado, Andre Angau. Ini kopinya mantap. Terima kasih Pak Wali Kota Cilegon, Pak Heli dan Ibu yang sering ke Manado. Ini Wali Kota Cilegon orang Manado. Bahasanya sudah seperti orang Manado. Tapi memang karena punya hubungan dengan Manado yang cukup dalam. Buyutnya Pak Wali Kota ini Haji Muhammad Arsyad Tawil, yang kita tahu ada masjidnya di Komo Luar. Jadi sering-sering ke sini Pak Wali. Ini cocok juga kopi orang Manado, sini budaya kopi. Minumnya kopi. Makam bukan makam di ini kan Tondanos. Ada di sini. Oh, makam di sini. Di Lurang apa? Lawangirung. Makam di mana? Oh itu bukan. Oh, oke. Kita pikir cuman yang itu ibu istrinya yang di situ sama Pak Arsyad Tawil. Oh ya. Ya. Runtuh. Ya. Pak Frika. jadi makam sama kuburan, makam sama rumahnya nggak jauh. Oh iya dekat. Kuburan apa namanya? Lurang apa? Lawangirung. Itu kelurahan di situ. Kelurahan, iya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota dan Ibu dan seluruh rombongan yang sudah datang dari Cilegon, dan tentu Pemkot Manado kita akan menunjang Amin Allah. proses perjuangan Pak Wali Kota untuk pahlawan nasional bagi Pak Muhammad Arsyad Tawil dan masyarakat Cilegon. Amin Allah. Terima kasih. Tembang iki tembang pantun, didi pantun sembarang pantun, pantun iki pantun dolanane wong Cilegon serang. Kodok pinter dituruhi banyu gato, hati jengkel mikiri badan sing padha pegel, tuku salah kentel dirujak karo bali betala ngentel kepanda Ini saya biar ada kenang-kenangan, saya pengen kenalan sama Pak Wali Kota Manado. Iya. Jadi saya penulis buku yang itu. Itu murni memang pengabdian saya untuk penghargaan saya buat Pak Wali Kota Cilegon. Karena saya bertahun-tahun mengangkat sejarah di Cilegon, Geger Cilegon sulit tidak terangkat. Begitu Pak Heldi jadi wali kota, alhamdulillah sekarang sudah mulai menggema kemana-mana. Sebelumnya saya mencoba nanya tentang Geger Cilegon di Serang misalnya, malah nggak ada yang tahu, nggak dengar.
di Cilegon juga. Begitu saya sampai di Manado, justru di sini bukan banyak lagi, justru secara detail saya dapatkan. Iya, dari Kema, kemudian ke Air Madidi, dan itu mudah semua tergambarkan, ketemu semua. Dan yang lebih ini lagi yang di Jaton. Iya, karena di sana ada Haji Jafar, Haji Abdul Karim dari Bojonegara, di sana banyak. Dan memang alhamdulillah anak keturunannya ketemu. Di Cilegon saya cari anak keturunan Geger Cilegon sulit setengah mati. Ketemunya di Manado. Ya. Ya, barangkali kesan-kesannya, Pak. Kesannya silakan. Ini ya bahwa rupanya Cilegon sama Manado ini sangat connected gitu. Iya. Familiar. Dan luar biasanya di Komo itu, Pak. Jadi tradisi budaya Banten dulu, nah, karena di Banten sekarang sudah berubah karena sudah modern. Tetapi di Komo itu masih bertahan. Tradisinya seperti ada berjanji, terus kemudian salawatan, dan menjelang tarhim itu kalau di tempat saya sudah tinggal sholat subuh aja. Ada hadrah, itu memang itu dibawa oleh Haji Arsyad Towil ini ke sini, dan itu sampai sekarang masih dipertahankan murni gitu. Justru di sini masih ada ya. Di sini masih ada. Iya, semua. Jadi ini nih saya ngelihat ini Banten zaman dulu. Ya. Banten dulu tuh ketemunya di sini. Nah, karena kalau Banten sekarang udah berbeda. Iya, itu aja. Terima kasih sudah berkenalan dengan Bapak Wali Kota Manado. Kula ngaturaken nuhun ning dulur-dulur sing rawuh ning Banten. Kula ngisumione Banten niki kata tempat pariwisatane. Ning Serang kesebut pantai anyare. Ning Pandeglang kesebut pantai masyarakat juga menerangkan khususnya masyarakat Cilegon, dan selama ini keluarga kami sudah mengusulkan, tetapi kan tidak bisa karena ini harus diusulkan di daerah pembuangan, yaitu di Cilegon. Dan kami kemarin sudah bertemu dengan Wali Kota Manado, Pak Andre Ango, juga untuk membantu, dan beliau sepakat, setuju, karena ini adalah salah satu bukti sejarah bahwa Cilegon sama Manado
Torang bersaudara. Orang di sini. Jadi ini masih dalam tujuan tadi Pak mengajukan gelar. menjadi pahlawan nasional. Mungkin setelah ini sudah berapa lama Pak prosesnya? Apakah sudah dari lama? Sebetulnya sudah cukup lama sekali keluarga kami juga memproses, tapi kan belum, pada saat kami belum jadi wali kota ya sulit lah rasanya ya. Setelah jadi wali kota mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena kan izin-izinnya semuanya kan dari kami ya kan, pengajuannya dari kami ingin kita mengajukan 2 Ki Wasid dengan Ki Arsetowil supaya dua-duanya bisa berhasil, tapi minimal salah satu terlebih dahulu tahun ini harus berhasil. Dan yang kita bawa tadi salah satunya adalah Profesor Mufti Ali. Beliau ini ahli sejarah yang sudah menerbitkan beberapa pahlawan Banten ya, termasuk Ki Samun ya. Nah, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi beliau langsung hadir, beberapa waktu mengirim anak-anaknya, dan ternyata sejarah di Belanda itu tadi kami lihat bahwa koran-koran di Belanda tahun 1889 itu tentang Geger Cilegon atau tentang Ki Arsetowil itu sudah dimuat sejak tahun 1889. Sangat luar biasa, bukti-buktinya juga ada. Luar biasa lainnya. Kita ingin adanya pahlawan Geger Cilegon ini sebagai kebanggaan bagi masyarakat Cilegon. Luar biasa. Terima kasih banyak Ya. Pak, dan semoga ini bisa cepat ya di prosesnya, juga terrealisasi agar memang ada pahlawan Cilegon yang benar-benar dicatat sebagai pahlawan. Ya, ini juga kan termasuk Iya. dari Cilegon juga. Kiai Haji Jafar. Iya, ada 11 dan keturunan juga kan ikut membangun di sini juga kan, begitu kan, seperti itu. Kan ada juga dari Ki Asnawi tadi di bawah, ada Haji Karim di sini. Dari 11 orang yang dibawa ke Manado. Terima kasih banyak Pak. Ayo kita sareng-sareng, ayo kita bangun Banten, endah maju ning segala bidang. Sinten saos sing rawuh ning Banten, Kampung Jawa di Tondano. Tondano kalau ini masuknya ke Minahasa. Tadi saya sudah berjalan dari Minahasa. Sekarang tiba di Kampung Jawa. Kampung Jawa. Tondano, oleh karenanya orang menyebutnya terkenal dengan Jaton. Di sini disebut dengan Masjid Kiai Mojo. Nah, mungkin nanti akan kita coba ya. Kita coba gali apa. Nah, tapi sebelum kita gali nih, kita coba nih, lihat dulu nih. Ini coba lihat sorot ini. Sumur ini ya dibuat oleh Kiai Sepuh Baderan. Diperkirakan antara 1830 sampai 1840. Jadi sebelum peristiwa Geger Cilegon ini, tetapi pada masa perang Diponegoro. Nah, ini sumurnya ya. Sumurnya itu. Sumurnya ini. Nah, kemudian kita coba ya, siapakah Kiai Badran itu? cari Siapa Kiai Badran itu, kita coba perdalam lagi ya. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan itu adalah anak keturunan itu sebagai marga. Nah, biasanya di Manado ini marga itu nama. Orang Jawa punya nama, nanti punya anak keturunan yang ada di sini itu nama orang tuanya jadi marga. Tetapi Kiai Badran ini, Kiai Mojo ini justru marganya di sini malah Badran gitu. Badran. Jadi bukan tidak menjadi marga Kiai Mojonya sendiri. Kenapa? Karena informasinya Kiai Mojo memang tidak menikah dengan warga sini. Waktu itu setelah ini Kiai Mojo itu panglima perangnya Pangeran Diponegoro. Gitu. Ditangkap dan dibuang di Tondano, dibuang di sini. Nah, di sini dengan pasukannya sebanyak 16 orang atau lebih ya, barangkali itu. Mereka semua menikah di sini, berkeluarga. Kemudian
akhirnya membentuk satu komunitas yang mungkin akhirnya bernama Kampung Jawa di sini. Dan masjidnya juga kita lihat ya, ini masjidnya juga masjid bentuknya masih seperti di Jawa ya. Nah, di Jawa. Nah, hampir sama nih, kita coba masuk ke dalam ya. Bisa dilihat. Nah, yang ini seperti di Banten juga sama seperti ini. Tetapi ini di Jawa yang seperti ini bentuknya, tiangnya. Biasanya ciri khasnya ada beduk. Nah, gitu. Kita lihat beduk ini ada, karena di sana kan ada beduk. Nah, berarti ciri khas dari sana, dari Jawa dibawa ke sini. Ini beduknya. Dan kalau dilihat dari kayunya seperti ini, nah ini kayunya seperti sudah tua sekali. Ini boleh jadi memang dari dulu nih. Kalau dilihat nih, sudah tua ini dari dulu gitu. Sudah ada dan digunakan untuk kentongan. Setelah itu disusul dengan bunyi beduk ini, itu menandakan waktu sholat. Nah, saya nggak tahu nih kalau di sini apakah ada juga tarhim di waktu asar, tapi saya tadi tidak mendengar ya. Kalau di Manado, di sana di Kampung Pomo dan Kampung Arab itu bukan cuma menjelang subuh aja tarhim, tapi juga menjelang sholat asar ada tarhim. Padahal di sana itu kan mayoritas Kristen, dia ada di antara mereka. Ada perbedaan kampung Arab, kampung Cina, kampung Jawa, tapi di sana orang Banten itu sangat dominan, malah saya menganggap sangat dominan karena saya bertemu banyak orang-orang Banten itu, walaupun logatnya logat Manado begitu. Jadi luar biasa di sana karena memang intinya Manado itu karena ada pejuang Geger Cilegon yang dibuang di sana dan menjadi tokoh sehingga sampai akhir hayatnya beliau boleh dikatakan memegang peranan penting sekali dalam penyebaran agama Islam dan memperkokoh sampai sekarang Islamnya kuat banget gitu di sana. Dan di sana kan, nah contohnya di Minahasa ini kita mau cari masjid aja nggak ketemu, dan satu-satunya masjid itu di sini, di Masjid Kiai Mojo ini gitu. Kiai Mojo itu Kiai Mojo itu menurut informasi tidak menikah, tetapi anak buahnya yang dibawa tentaranya itu ke sini, mereka menikah di sini, membuat komunitas perkampungan yang disebut Kampung Jawa. Karena lokasinya di Jawa, di Tondano, maka dinamakan Jaton, dikenal dengan Jaton. Dan ini luar biasa. Jadi Badran tadi yang kita coba sumur itu dibangun oleh Kiai Sepuh. Kiai Badran ini adik dari Kiai Mojo. Kiai Mojo gitu. Jadi ada digunakan oleh 3 anak keturunannya ya. Kiai Mojo itu atau Muslim Muhammad Khalifah, atau itu Kiai Mojo buang ke Tondano bersama 3 orang lainnya. Itulah mereka membuat farm Badran tadi. Makanya itu sumur dibuat oleh Kiai Sepuh Badran. Nah, kalau yang lainnya yang dibuang ke sini, nah ini istimewanya Manado. Ada juga misalnya Haji Jafar. Nah, anak keturunannya mempunyai farm atau marga keluarga itu namanya farmnya Haji Jafar. Nah, misalnya siapa gitu, nah belakangnya Haji Jafar. Begitu juga yang lain, banyak nama-nama. Ada Tubagus. Nah, Tubagus ya. Kalau Tubagus itu kan gelar. Tapi sampai di sini Tubagus menjadi nama keluarga. Jadi adanya di belakang. Nama orangnya, cucu anak turunnya, Tubagusnya di belakang karena ini marga di sini sampai di Manado ini. Sampai di sini karena di sini barangkali yang namanya marga itu sudah sejak zaman Portugis barangkali ya, sudah diutamakan, jadi harus ada marga. Harus nama keluarga atau farm itu. Nah, contoh kalau saya misalnya dulu dibuang ke sini, saya misalnya Bambang Irawan, kemudian anak keturunan Bambang Irawan itu marganya marga Bambang Irawan, misalnya Asueb Bambang Irawan gitu belakangnya, atau Jainab, anak perempuan misalnya punya anak Jainab Bambang Irawan begitu. Jadi Bambang Irawan itu sebagai marga. Gitu. Nah, ini contoh. Cuma untuk Kiai Mojo di sini di Jaton ini spesial sekali. Gitu, tidak menjadi marga, tetapi marganya malah Badran. Itu Badran itu marga yang dipakai oleh adiknya Kiai Mojo yang dikembangkan
dan mereka tinggal di sini gitu. Nah, ini kita juga mau menelusuri jejak-jejaknya. Mudah-mudahan kita nanti akan ke makam, kita telusuri lagi. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.